Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jurnal mengenai analisis kualitatif dan kuantitatif tanin ekstrak kulit buah delima putih atau Punica granatum menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT yang beranggotakan Aulia Cahyani, saya sendiri Dinda Suci Amanda, Gustin Said Larasati, Nabila Rizky, dan Pivit Novianti. Kemudian yang akan dijelaskan pada PPT ini yaitu ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh Gustin. Buah delima merupakan buah asli negara Persia atau Iran yang telah lama dibudidayakan di daerah Mediterania dan banyak di daerah Tiongkok Selatan dan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia sebagai tanaman hias dan tanaman obat. Buah delima juga sering digunakan sebagai bahan campuran salad, jus, dan berbagai minuman segar lainnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa buah delima merah dan putih atau Punica granatum L memiliki kandungan metabolit diantaranya alkaloid, flavonoid, tanin, senyawa fenolik, dan asam askorbat yang memiliki aktivitas antioksidan dan meningkatkan sistem imun. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis kualitatif dan kuantitatif kandungan tanin dari ekstrak kental kulit delima putih. Next. Bahan-bahannya, kulit kering buah delima putih yang sudah dideterminasi, asam folat 85%, aquabides, etanol 70%, kolin, metanol, natrium karbonat, tanin. Alatnya, batang pengaduk, freezer, kertas saring, kompor listrik, labu Erlenmeyer, mikropipet ukuran 100 sampai 1000 mikroliter dan 10 sampai 100 mikroliter. Tabung reaksi, corong bunker, sentrifuge, sonikator, spektrofotometer UV 1800, detektor UV vis, stringer membran filter 0,2 mikrometer, sistem alat KCKT, kolom fase diam KCKT ukuran 250L kali 4,6 mikrometer, timbangan digital, vakum rotary evaporator atau RV10, Vortex. Next, metode penelitiannya. Yang pertama, pembuatan ekstrak etanol kulit buah delima yang yaitu 150 gram serbuk buah delima dimaserasi dengan pelarut etanol sebanyak 750 ml etanol 70% selama 5 hari dan digojok setiap pagi, siang, dan sore. Kemudian ampas dan filtrat dipisahkan. Ampas dimaserasi selama 24 jam. Filtrat jernih hasil maserasi dan remaserasi dikumpulkan dan diuapkan dengan vakum rotary evaporator pada suhu 50 derajat Celcius hingga diperoleh ekstrak kental. Kemudian tuangkan dalam cawan, panaskan dengan kompor listrik, dibantu dengan kipas angin sambil terus diaduk hingga diperoleh ekstrak kental dengan konsentrasi 100%. Kemudian pembuatan larutan folin. Larutan folin diambil sebanyak 1 ml, kemudian ditambahkan aquades hingga volume 10 ml dan sonifikasi hingga homogen. Yang ketiga, pembuatan larutan Na2CO3. Na2CO3 ditimbang seksama sebanyak 7,5 gram, kemudian dilarutkan dengan aquades hingga volume 100 ml dan disonifikasi hingga homogen. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Rizky. Berikutnya, uji kualitatif tanin dengan larutan folin.
Pertama, siapkan 2 tabung reaksi. Tabung pertama, masukkan 300 mikroliter larutan standar tanin dengan kadar 1000 mikrogram per mili. Tabung kedua diisi 300 mikrogram per mili, sampel 1000 mikrogram per mili. Kemudian tambahkan masing-masing tabung 1,5 mili larutan volin. Gojok dan diamkan selama 3 menit. Kemudian tambahkan kembali masing-masing tabung 1,2 mili larutan Na2CO3, gojok dan diamkan. Lalu amati perubahan warna. Jika positif tanin berwarna biru. Kemudian pembuatan fase gerak kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Yang pertama, mengukur 3,24 mili asam fosfat 85% menggunakan mikropipet. Kemudian tambahkan Aquades hingga 500 mili dan kemudian larutkan homogen dengan bantuan sonikator selama 15 menit. Berikutnya ada pembuatan larutan baku standar tanin. Pertama, standar tanin ditimbang sama 10,0 mg, dimasukkan dalam labu takar 10 mili, dan dilarutkan dalam Aquades hingga tanda tera 1000 mikrogram per mili. Larutan disonikasi selama 15 menit dan disaring dengan membran filtrat 0,22 mikrogram. Kemudian diperoleh konsentrasi larutan baku standar tanin 1000 mikrogram per mili. Berikutnya pembuatan larutan seri baku tanin. Pipet 10, 20, 30, 40, dan 50 mikroliter, masing-masing ke dalam labu takar 5 mili. Kemudian diencerkan secara kuantitatif dengan Aquades sampai tanda tera, sehingga diperoleh konsentrasi 2, 4, 6, 8, dan 10 mikrogram per mili. Lalu sebanyak 20 mikroliter diinjeksikan masing-masing larutan ke dalam sistem KCKT. Kemudian penentuan panjang gelombang pengukuran baku standar tanin. Diambil sebagian larutan baku standar tanin dan dimasukkan ke dalam kupet. Lalu dilakukan scanning dengan spektrofotometer ultraviolet pada panjang gelombang 200 hingga 400 nanometer. Kemudian ada kondisi KCKT untuk penetapan kadar tanin. Dilakukan pembilasan sistem dengan fase gerak selama 10 menit dengan kecepatan alir 1,5 mili per menit. Kemudian dihubungkan kolom dengan detektor UV 277 nanometer. Selanjutnya diinjeksikan sampel sebanyak 20 mikroliter dan dilihat kromatogram hasil elusi dan waktu retensi yang diperoleh. Berikutnya analisis kurva baku dan sampel dengan kromatografi cair kinerja tinggi. Pertama, 20 mikroliter larutan kurva baku dan sampel diinjeksikan dalam alat KCKT, lalu larutan dibawa masuk ke dalam kolom oleh aliran fase gerak. Kemudian larutan dianalisis kadarnya. Running larutan kurva baku dan sampel dilakukan selama 10 menit. Hasil analisis berupa kromatogram yang menggambarkan luas area kurva baku. Yang terakhir itu ada penetapan kadar kulit buah delima. Sebanyak 10,0 mg sampel ekstrak ditimbang dan dilarutkan dalam 10 mili Aquades. Larutan disonikasi selama 15 menit dan disaring dengan membran filtrat 0,22 mikrometer. Kemudian diperoleh konsentrasi larutan baku standar tanin 1000 mikrogram per mili. Lalu pipet 300 mikroliter larutan tersebut, kemudian tambahkan 700 mikroliter Aquades. Lalu homogenisasi larutan menggunakan vortex selama 20 detik dengan kecepatan 40 rpm. Selanjutnya sampel disuntikan sebanyak 20 mikroliter ke sistem KCKT. Kemudian catat luas puncaknya. Percobaan ini direplikasi sebanyak 3 kali.
Baik, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia Cahyani. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, ekstraksi. Dari hasil penimbangan dan penguapan serbuk simplicia sebanyak 150 gram serbuk kulit delima putih diperoleh ekstrak etanol sebesar 94,415 gram. Sehingga diperoleh persentase remandemen ekstrak etanolik sebesar 63,31% dalam kulit buah delima kering. Perhitungan persentase rendemen ekstrak etanolik dihitung terhadap jumlah serbuk yang digunakan. Rumus remendemen ekstraknya yaitu bobot akhir sampel atau ekstrak dibagi bobot sampel atau simplicia kali 100%. Next. Yang kedua, analisis kualitatif tanin dengan larutan Volin Kyokaltu. Analisis kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui komposisi kimiawi dan ekstrak etanol. Identifikasi kandungan senyawa tanin ini dilakukan berdasarkan metode Volin Kyokaltu. Dari hasil pengamatan gambar 1 di samping, warna biru yang dihasilkan menunjukkan bahwa sejenis senyawa polyphenol yang terkandung dalam ekstrak adalah positif tanin yang sesuai dengan literatur bahwa kemampuan sampel untuk mereduksi reagen Volin Kyokaltu yang mengandung senyawa asam fosfomolibdat, fosfotungstat membentuk senyawa kompleks yaitu molybdenum tungstan yang berwarna biru. Next. Yang ketiga, ada analisis kualitatif kandungan tanin dengan metode KCKT. Analisis kualitatif kandungan tanin dengan KCKT diperoleh waktu retensi standar tanin sebesar 16,518 menit. Pada sampel ekstrak kulit buah delima putih juga menghasilkan kromatogram pada waktu retensi standar tersebut. Sehingga berdasarkan analisis kualitatif baik menggunakan metode Volin Kyokaltu dan KCKT dapat membuktikan bahwa pada kulit buah delima putih mengandung tanin yang ditunjukkan dengan hasil positif dari metode Volin Kyokaltu dan waktu retensi yang sama antara standar dan sampel. Baik, yang keempat ada analisis kuantitatif kandungan tanin dengan metode KCKT. Penentuan panjang gelombang pengukuran baku standar tanin. Penentuan panjang gelombang pengukuran standar tanin dibuat menggunakan spektrofotometer UV dan di running pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer untuk mengetahui pada panjang gelombang maksimum isolat. Dari hasil pembacaan absorbansi didapatkan panjang gelombang maksimum adalah 277,4. Kemudian yang B, optimasi sistem KCKT. Sistem KCKT yang digunakan untuk analisis kandungan tanin ini mengacu pada berikut, yaitu KCKT-nya Shimazu, fase diamnya kolom C18, lebarnya 250 kali 4,6 mm, fase geraknya asam fosfat 0,55%, V per V, kecepatan alirnya 1,5 mili per menit, volume injeksi atau loopnya 20 mikroliter, elusinya isokratik, waktu retensinya 25,0 menit, detektornya UV 277 nanometer, hasil optimasi sistem dalam analisis senyawa tanin diperoleh waktu retensi 16,518 menit. Kemudian linearitas dan kurva kalibrasi. Uji linearitas dilakukan pada seri larutan standar tanin dengan konsentrasi tanin 2, 4, 6, 8, dan 10 mikrogram per mili. Hasil uji diperoleh persamaan garis Y, yaitu 645,6x, dan koefisien korelasi atau R-nya 0,999. Nilai R yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan, yaitu harus lebih besar dari 0,990. Nilai R yang diperoleh mendekati 1, sehingga dapat dikatakan bahwa kurva memiliki kelinearan yang tinggi. Kemudian penetapan kadar tanin dalam ekstrak dengan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Dari hasil KCKT tersebut dideteksi banyak puncak. Hal ini dikarenakan panjang gelombang yang digunakan pada 277 nanometer. Kemudian kemungkinan senyawa yang bisa dideteksi pada panjang gelombang tersebut
Banyak tanin mengandung sistem aromatik yang terkonjugasi karena itu menunjukkan pita serapan yang kuat pada daerah ultraviolet yang tampak. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Pivit. Di sini terdapat kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa analisis kualitatif menggunakan metode Pauling, CO1, dan KCKT terbukti terdapat senyawa tanin. Sedangkan untuk analisis kuantitatif dalam penetapan kadar tanin pada ekstrak kulit buah delima putih dapat dilakukan menggunakan metode KCKT fase terbalik yang dilengkapi dengan detektor spektrofotometer UV. Senyawa tanin ekstrak etanol kulit buah delima putih yang dianalisis dengan metode KCKT diperoleh kadar rata-rata sebesar 2,01%. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.